Tapi bagaimana kita berinvestasi sedekah jariyah di situ, ketika berkembang, ekonomi berkembang, masyarakat menikmati, kita juga ikut menikmati. Tapi itu menjadi sedekah jariyah seumur ulang. Dan ini tidak akan putus sebetulnya. Kalau konsepnya dimulai dengan nothing tulus tadi. Ada keinginan, ada sumber daya manusia. Yang ketiga itu strategi, Pak. Strategi itu bicara konteks akselerasi. Mana saja nanti dipotret. Oh, kalau Gunung Puntang atau Bukit Puntang mau dikembangkan, konsepnya seperti apa? Objek wisatanya apa yang mau dikembangkan di situ? Oh, situ Abidin. Oh, gua-gua tadi. Tapi kalau bicara konteks gua, kita aneh. Kok banyak guanya? Tidak aneh kalau saya mah. Secara ilmu biologi, di mana lubang kapur pasti lubang gua. Itu logikanya. Karena apa? Keras atau bukit kapur itu selalu membuat lubang-lubang gua untuk filterisasi air. Kalau bicara konteks biologi, pertanyaannya lagi, ketika konsep ini sudah disiapkan, ketika ada niat baik, ketika sumber daya manusianya oke, ketika strategi akselerasinya dijalankan, yang keempat terakhir, anggaran. Pak Ibu gaduh nggak atasnya? Padahal Bekasi itu APBD-nya hampir 6 triliun lebih ya. Saya mesti jarang mantau misalnya. PAD-nya mungkin 1,5 triliun. Yang dibutuhkan sebetulnya keberpihakan skala prioritas. Tidak menjadi proyek-proyek pencitraan. Kamu tiba menciptakan proyek untuk balas budi kepada pendukung misalnya. Jadi orang mah ini mau gitu geringan. Berpuasa, gaji, semuanya ketika sudah jadi, ya kita harus membalas budi dengan bikin proyek-proyek pada pendukung. Tuntunan tender di andes-andes dan para siap pendukung yang pendukung. Selagi attitude atau mentalitas bangsa kita seperti itu, saya tidak yakin cita-cita Pak Ibu sebagai kepala desa akan menjadi kenyataan. Jadi kalau historical bahwa mengembalikan the highway jalur Pajajaran lama Galuh ke Pakuan, bila itu di branding, ini ada para penjaga sejarah, pencinta sejarah, Bojongmangu the highway Pajajaran lama antara Galuh dan Pakuan. Kenapa? Karena kita Bujang Aman itu sudah menyebutkan wilayah ini. Jadi bangga muka itu, ke Gunung Sunda, Hamburangrang, Hamburakata, jalan kadia. Jalan tadi cekang agak cenah. Kamu jangan ini kita lewat Sungai Cihoe kan? Jadi dulu tuh tempat lewat gitu. Jadi ini kehidupan sudah beratus-ratus tahun gitu. Tapi kenapa tidak berkembang? Jujur saja. Menyelesaikan Bojongmangu nggak usah muluk-muluk gelar Pak Ibu. Bicara konteks pemuda lain usulkan bagaimana kalau jauh-jauh pengelolaan air bersih gila di Bojongmangu. Tujuan wisata di mana saya lagi harusnya? Cibeet, Cilembur. Tapi jujur saja ketika musim kemarau saya apa di Bojongmangu dan seputarnya deh. Air aja sulit. Mau ngomong wisata naon, kayak harusnya itu dulu. Jadi yang mendasar kebutuhan mendasarnya diperbaiki dulu. Bahkan saya pernah ketika saya jadi dewan di kabupaten saya bilang, kalau menyelesaikan persoalan Cibarusa, Bojongmangu dan wilayah-wilayah sekitarnya, termasuk daya dukung masyarakat di sini, kenapa tidak bikin mini dam? Kalau ngomong kaum barahan itu gila. Mini dam di Cibeet di Bandung menjadi water treatment plant, pengolahan air bersih salurkan di masyarakat.
Bila pun kerjasama dengan kawasan yang dibayar mahal di kawasan, tapi ini proyek dibikin yang harga subsidi beri ke masyarakat, gitu loh. Kalau memang tadi kita tidak punya anggaran, berpikirnya harus seperti itu terobosannya. Jadi bukan anti sesuatu yang sifatnya kerjasama dan lain-lain, tapi bagaimana ini menguntungkan buat masyarakat Bojongmangu. Situ Abidin, sana wisata di situ Abidin dengan kondisi kayak begitu. Musim kemarau garing. Gimana penataan? Bisa bikin jogging track mungkin, atau bisa muter sepeda. Terus kemudian warungnya udah kumuh, sehingga kan nanti kita bisa menarik orang-orang di kawasan, orang-orang di Jabeka, orang di Lipo dan lain-lain. Hari Minggu itu jogging tracknya angkat ke Bojongmangu dengan tanahnya yang bisa teratur, atau merekayasa di sini dikerjasamakan dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan ya adanya pemerintah daerah. Kenapa tidak bikin misalnya di Bekasi ada di wilayah yang dibikin untuk wisata off-road. Nah, untuk musim ini tadi yang naik sepeda sih ke gunungan gitu tak nek. Downhill. Kan nggak ada. Dan paling cocok kontur tanahnya itu di Bojongmangu. Kalau itu bisa dilakukan, saya bikin bumi perkemahan karena Karang Fitri. Dijieun angges kayak gitu. Kan kita ini tidak punya konsep to be continue gitu. Bentar ya, Abdi memulai sesuatu itu dengan hal-hal yang kecil. Nah, ada 2 orang itu kelompok Gaega. Itu desa Bantar Jaya. Mereka itu tukang domba, tukang roti, tukang sablon, tukang printing. Dimulai kaos dan apa-apa. Kenapa? Kan di sana nggak ada yang dijual kecuali itu. Usai dilatih dari hal-hal yang kecil. Mereka ada kelompok sebutan Ponggawana 25 orang, satu desa membawahi ada 80 sampai 100 orang anak muda. Ada geng percetakan, ada geng domba. Kemarin Idul Adha bisa menjual 28 ekor domba satu kelompok. Mulai dari hal-hal yang begitu. Bisa saja kawasan industri perumahan butuh itu. Nah, kalau udah mendorong masyarakat di sini. Oh, kan rese kan lah mau musim kering lah jukut nah. Jadi saya itu pakai jukut. Saya itu orang yang melatih akan fermentasi. Saya punya peternakan sapi, saya punya peternakan domba, saya punya banyak peternakan termasuk sapi perah. Nih kan punten ya. Akan tanya ke saya ini rakyat ternyata. Dimulai ayam kampung, dimulai peternakan dan lain-lain. Ternyata di Republik yang begitu luar biasa ini, jadi kalau ada orang mengeluh menjadi miskin, menjadi susah, pertanyaan satu, orang ini 2 pilihan. Pertama memang nasibnya jelek banget, kedua memang orang ini malas. Orang ini malas. Nah, kalau kaitan tadi bicara kontek-kontek yang lain, mungkin nanti kita bisa diskusikan. Nah, saya closing dulu. Sebetulnya kalau dengan speaker maka 5 menit, 10 menit, anggus. 5 orang kita pilih dengan speaker jadi pembicara auto. Gitu. Biarkan yang lain nanti karena generasi muda lebih luar biasa, mereka mungkin lebih memahami dibandingkan saya. Atau nuhun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.